Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini akan kami sampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Saya Ummu Besiroh, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP 2 Bae Kabupaten Kudus. Kesimpulan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak. Jadi kodrat dari anak itu mereka merdeka dan bermain. Tetapi di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa kemerdekaan mereka itu juga harus memperhatikan kemerdekaan orang lain. Dan bermain di sini artinya permainan yang ada di sekitar itu bisa dimanfaatkan sebagai upaya untuk memasukkan pendidikan kepada anak. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa guru itu diibaratkan sebagai tukang kebun kehidupan. Artinya setiap anak itu sudah memiliki bawaan sendiri-sendiri dari sejak lahir. Mereka sudah memiliki kodratnya masing-masing. Artinya kita sebagai seorang guru itu hanya bisa menuntun mereka, mendidik mereka dengan sebaik-baiknya agar apa yang sudah mereka bawa sejak lahir itu nanti dapat tumbuh dengan baik, dapat tumbuh sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita sebagai guru itu tidak akan pernah bisa merubah kodrat anak tadi. Jadi semisal anak tadi itu kodratnya dia sebagai padi, maka dia hanya bisa ditumbuhkan sebagai padi. Kita sebagai guru itu hanya dapat menumbuhkan padi tadi itu menjadi padi yang lebih berkualitas, padi yang isinya benar-benar bisa digunakan. Tetapi dari padi tadi seorang guru tidak bisa merubah menjadi jagung seperti itu. Artinya di sini kita sebagai guru itu hanya menuntun mereka kekuatan kodrat mereka, tetapi tidak dapat mengubah kodrat mereka. Kemudian dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan berpihak kepada anak. Artinya kita sebagai seorang guru itu harus tahu apa yang menjadi kebutuhan seorang anak. Kalau kita melihat apa yang melatar belakangi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menghamba kepada anak, yaitu dari kisahnya Ni Asti, maka kita menjadi tahu bahwasanya setiap orang itu memiliki tuahnya sendiri-sendiri, sehingga ketika kita menjadi seorang pelayan, dalam hal ini adalah pelayan pendidikan, maka harus bisa memberikan pelayanan tersebut yang sebaik-baiknya. Kemudian pendidikan itu menebalkan laku anak dengan kekuatan laku diri anak dan sosiokulturalnya. Di sini diartikan bahwasanya setiap anak itu bukan tabula rasa, mereka itu bukan kertas kosong yang benar-benar kosong, tidak ada apa-apanya, tetapi mereka itu sebenarnya sudah memiliki garis-garis tipis, dan kita sebagai guru itu memiliki peran untuk menebalkan garis-garis tersebut sehingga garis-garis yang sudah dimiliki anak tadi itu dapat terlihat lebih jelas kembali gitu. Jadi contohnya seperti ini. Seorang anak itu pada dasarnya dia memiliki perilaku yang baik. Di samping memiliki perilaku baik, dia juga memiliki perilaku yang buruk. Nah, kita sebagai guru tugasnya adalah menebalkan garis-garis yang baik tadi agar dapat menutupi garis-garis yang buruk tadi gitu. Karena kita tidak bisa mengubah apa yang
sudah dibawa anak sejak lahir tuh. Tetapi kita dapat memberikan pemahaman kepada mereka, kekuatan pemikiran kepada mereka bahwa hal yang baik itu memiliki resiko yang baik dan hal yang buruk itu memiliki resiko yang buruk, sehingga ketika mereka akan melakukan sesuatu dengan kekuatan pemikiran, kecerdasan tadi, mereka akan berpikir bahwa melakukan hal yang baik itu lebih manfaat dibandingkan ketika mereka harus melakukan hal yang buruk, seperti itu. Kemudian menebalkan laku ini juga bisa dilakukan dengan sosiokultural yang ada di daerah sekitar itu. Contohnya ajining diri sokolate. Nah, itu kan untuk orang Jawa itu diartikan bahwa kita itu aji sokolate. Intinya sosial kultural yang sudah berkembang di lingkungan anak tersebut itu kita perkuat tuh. Jadi pesan dari Ki Hajar Dewantara yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwasanya pendidikan itu tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang guru itu malah menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang sudah berkembang di lingkungan sekitar anak. Justru kitalah nantinya yang akan menebalkan kembali atau menguri-uri kembali kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada di sekitar lingkungan anak didik tersebut. Kemudian yang tak kalah penting dari dasar pemikiran dan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah terkait dengan budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter itu merupakan perpaduan yang harmonis. Jadi keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa itulah nanti yang akan menghasilkan sebuah tenaga atau kita sebut dengan pekerti. Nah, biasanya itu hal-hal seperti ini itu bisa muncul pada kalau kita di daerah Jawa itu dari gamelan. Sehingga gamelan itu dia mulai dari bagaimana anak itu menciptakan, merasakan, kemudian dari karyanya dia sehingga menghasilkan sebuah tenaga itu perpaduannya benar-benar sangat harmonis gitu dan didapatkan dari sana. Tidak hanya gamelan, mungkin dari tulisan, mungkin dari karikatur, mungkin dari poster ataupun apapun yang memang diinginkan oleh anak itu, maka kita harus memikirkan bahwa keseimbangan cipta, rasa, karsa untuk menghasilkan sebuah tenaga itu harus benar-benar diperhatikan oleh seorang guru dalam meningkatkan kekuatan budi pekerti anak tadi. Refleksi modul 1.1 yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas belum mempelajari modul 1.1 yaitu saya awalnya percaya bahwa murid itu ibarat kertas kosong atau sesuai dengan teori tabula rasa, dan guru itu memiliki hak penuh untuk menuliskan apa saja yang dikehendaki di kertas tersebut. Jadi guru memiliki hak prerogatif untuk menjadikan murid ini sebagai apa sesuai dengan yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua, pembelajaran dilakukan secara adil. Adil di sini itu memberikan materi dan model pembelajaran yang sama di kelas yang sama. Jadi tidak ada perbedaan antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Kemudian guru sebagai pusat pembelajaran, karena memang guru itu sebagai sumber pengetahuan satu-satunya sebelum sumber pengetahuan yang lain. Setelah mempelajari modul 1.1, akhirnya pemikiran dan perilaku saya di dalam kelas menjadi berubah. Yang pertama,
bahwa pendidikan itu menuntun kodrat alam dan kodrat zaman murid. Jadi sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid tadi, tetapi kita hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai penuntun mereka untuk mengembangkan kodrat alam maupun kodrat zaman yang sudah mereka miliki. Kemudian pembelajaran diferensial yang memihak kepada murid, artinya setiap anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan minat yang berbeda-beda, sehingga sebagai pelayan pendidikan, seorang guru itu harus bisa memberikan pembelajaran yang berbeda pula karena kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Setiap siswa tidak bisa disamakan satu dengan yang lain karena mereka memiliki keunikan dan kecerdasan di bidangnya masing-masing. Kemudian yang terakhir, murid sebagai pusat pembelajaran. Artinya kita sebagai seorang guru itu tahu apa yang diinginkan anak, tidak memaksa mereka, dan kita mengikuti apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan itu menjadi menyenangkan dan anak akan lebih mudah menerima apapun yang telah guru berikan. Berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan kelas setelah saya mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya di modul 1.1, maka yang pertama saya selalu menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan dan memberikan siswa kebebasan dalam menentukan pembelajaran yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Jadi waktu ini siswa itu menginginkan pembelajaran itu dilakukan bersama-sama di musola dengan media proyektor. Kemudian yang kedua, menuntun murid sesuai dengan bakat dan minat mereka. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya setiap siswa itu kan memiliki bakat dan minat sendiri. Mereka memiliki kodrat alamnya sendiri. Sehingga sebagai seorang guru, kita itu menuntun bakat dan minat mereka agar dapat tumbuh menjadi lebih baik. Seperti contoh di sini, ini siswa menulis kaligrafi sesuai dengan keinginan mereka, kemudian diterjemahkan ke dalam satu pembelajaran, yaitu materi iman kepada Allah yang khusus kepada Asmaul Husna, Al-Baswir, As-Sami, Al-Khabir, dan Al-Alim. Kemudian yang ketiga, saya selalu melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Artinya pembelajaran apa yang menyenangkan untuk mereka, pembelajaran apa yang diinginkan mereka, dan pembelajaran apa yang paling mudah untuk diterima mereka. Sehingga inovasi-inovasi pembelajaran itu selalu saya lakukan di dalam kelas agar mereka tidak merasa jenuh, mereka merasa senang, dan akhirnya mereka dapat menerima pembelajaran tadi dengan bagus, sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara dapat terlaksana dengan baik, yaitu dimana keinginan dari tujuan pendidikannya adalah mencapai atau menjadikan manusia yang selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Akhirnya sudah selesai apa yang telah kami sampaikan. Jangan lupa bahagia, salam semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.